kebetulan di Ungaran itu belum ada yang nanam bunga telang, dan kami juga pengen kami usaha itu kita bisa mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok, pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Hai teman-teman di rumah, ketemu lagi sama Tasya di Foodcast, For Bill Food Podcast, Billing for the Future Now. Hari ini kita kedatangan sobat-sobat inspiratif nih yang jauh-jauh dari Ungaran. Teman-teman tahu nggak Ungaran di mana? Nah, hari ini mereka datang untuk berbagi nih dan mengedukasi juga tentunya ya tentang hal-hal baru di dunia pertanian. Ya, kita langsung aja kenalan dengan Mbak Faiz Nur Hanifah dan Mbak Ayu dari Garda Serasi Farm. Mbak Tasya. Halo, apa kabar nih Mbak? Jauh-jauh dari Ungaran ya kan? Alhamdulillah. Berapa lama Ungaran ke Jogja? 3 jam. 3 jam. Naik apa tadi? Motor. Naik motor. Hujan nggak? Enggak juga sih. Enggak ya, kalau bidadari itu beda ya. Kalau datang tuh langsung masih bening gitu ya. Juga Mbak lebih bidadari. Waduh, oke nih kita mau kenalan dulu nih. Selain kenalan sama mbaknya yang cantik-cantik ini, kita akan kenalan dengan produknya pastinya ya Mbak ya. Ini di depan kita sudah ada apa nih? Ini namanya kembang telang. Nah, kembang telang ini apa sih Mbak sebenarnya? Warnanya biru ya. Ini tuh sebenarnya apa? Maksudnya apakah ini dibudidayakan atau ini mungkin bisa ditemukan di mana saja gitu? Mungkin boleh ceritain sedikit nih tentang bahan dasarnya. Itu merupakan kembang telang, bunga telang kering. Itu kami produksi mulai dari budidaya sampai ke pasca panen. Kita yang mengolah sendiri sampai jadi produk. Berarti nanam apa-apa sendiri ya? Ya, bersama teman rekan saya. Ini sebelumnya nih ada Garda Serasi Farm ini ada berapa orang nih? Ada 3. Nah, ada 3. Boleh sedikit cerita nih Mbak. Oke. Nah, Garda Serasi Farm itu kelompok usaha pertanian yang berasal dari program penumbuhan wirausaha muda pertanian alumni Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta. Itu programnya dari Kementerian Pertanian. Nah, kami sendiri itu bergerak di bidang agribisnis tanaman hortikultura, khususnya di bunga telang dan tanaman sayur-sayuran. Oke, berarti sebenarnya ini tuh terdiri dari berapa orang nih? 3 ya? Nah, kami dari 3 orang alumni Polbang Tanyoma dan 1 pemuda tani. Oh, berarti ini ada Mbak Faiz, Mbak Ayu dengan 1 yang berhalangan hadir, Mbak Siti. Mbak Siti. Kalau Mbak Faiz sendiri di sini sebagai apa nih? Di sini saya sebagai ketua kelompok Garda Serasi Farm. Kemudian Ayu sendiri di divisi keuangan. Kemudian yang rekan saya yang berhalangan hadir itu di divisi produksi. Divisi produksi. Berarti kalau untuk kayak pemasaran, kemudian distribusi, itu yang menangani siapa? Kalau untuk Sama-sama ya? itu kan hanya sebatas gimana ya, tanggung jawab kita bagi tugas masing-masing, tapi untuk seluruh prosesnya itu kita semua yang menangani sama-sama. Oke, berarti mulai dari menanam, kemudian sampai dikeringkan. Ya ini dikeringkan kan ya? Iya. Dikeringkan, kemudian dikemas, didistribusikan, semua itu diurus bertiga aja nih? Iya. Oh, bertiga aja, wah luar biasa sekali. Mbaknya ini umur berapa sih? 20 plus. 20 plus, ini plusnya mencurigakan ya. 24 sudah punya usaha seperti ini. Oke, ini menarik sekali nih. Mungkin kita mau cerita-cerita sedikit. Ini produknya berarti bunga telang yang dikeringkan ya. Bisa jadi apa aja nih kalau udah dikeringkan? Mungkin Ayu bisa jelaskan. Bisa dimanfaatkan untuk pewarna alami makanan atau buat seduhan herbal seperti itu. Ada khasiatnya nggak? Biasanya kan kalau kita nih di pasar-pasar umum tuh sudah ada yang kayak rosella kayak gitu. Ya, bunga telang itu sendiri punya banyak khasiat ya, Mbak. Sebagai anti depresi, terus sebagai antioksidan, anti kanker, itu juga banyak lainnya.
di jurnal-jurnal juga sudah banyak yang mengangkat tentang bunga telang itu sendiri. Oke. Tapi untuk penanamannya sendiri sebenarnya rumit nggak sih untuk bunga telang ini? Sangat mudah sebenarnya kalau kita udah mencoba tanam ya, karena kalau kita nggak mencoba kan nggak tahu hasilnya seperti apa. Sangat mudah untuk proses perawatannya juga. Oke, awalnya nih memilih bunga telang. Oke, ini yang akan kita kembangkan untuk menjadi sebuah produk. Itu ada latar belakangnya nggak sih? Ada kisah menariknya gitu? Alasan nih. Begini ceritanya. Pas waktu awal kita sebelum memulai usaha kan pasti kita melihat potensi yang di daerah masing-masing. Nah kebetulan di Ungaran itu belum ada yang nanam bunga telang. Dan kami juga pengen kami usaha itu kita bisa mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Jadi dengan melakukan atau membudidayakan bunga telang sebagai nanti digunakan sebagai pewarna alami makanan. Terus mungkin sebagai obat herbal juga. Jadi mengajak masyarakat, yuk kita pola hidup sehat dengan menggunakan bahan-bahan alami. Itu salah satunya. Dan juga yang terakhir sih harapan kami, tujuan kami itu pengen menjadikan Ungaran itu sebagai sentra budidaya bunga telang. Amin ya Allah. Amin. Ya nggak apa-apa, itu cita-cita yang mulia ya. Apalagi sebagai generasi muda nih biasanya kan nggak jauh-jauh dari kemajuan teknologi. Nah ini kita kembali ke alam gitu ya. Kita mau memanfaatkan apa yang sudah ada di alam. Awalnya nih Mbak, mungkin boleh cerita dapat bibitnya tuh gimana sih, nyari-nyari sendiri atau beli di mana gitu? Nah awalnya itu saya tahu dari Ayu, rekan saya Ayu. Sebelumnya tuh mereka pas kami masih kuliah, Ayu itu menanam bunga telang di pekarangan asrama kampus. Pakai pot-pot kecil gitu. Oke. Terus kemudian ini bunga apa? Terus ternyata bunga telang. Bunga telang ternyata banyak khasiat dan manfaatnya. Nah kebetulan kami ada program PWMP. Lalu kenapa kita nggak usaha bunga telang aja? Toh yang masyarakat luas itu kan belum banyak yang mengetahui. Tapi manfaatnya kan luar biasa. Nah kita pengen menjadi calon wirausaha muda yang menggerakkan ini loh tanaman bunga telang, sesuatu yang berbeda gitu loh Mbak. Berbeda daripada umumnya karena saat itu tuh berarti bunga telang belum terlalu banyak yang khususnya tahu di daerah ya. kami. Tapi mungkin kalau di seluruh Indonesia mungkin pasti sudah ada, tapi kebetulan di potensi di daerah kami belum ada. Nah itu peluang buat kami, ya udah kita budidaya bunga telang. Oke, tapi menemukan kesulitan nggak sih? Sebenarnya kalau Ungaran sendiri itu gimana? Secara cuaca, kemudian apa mendukungkah untuk menanam bunga telang? Kebetulan Ungaran itu kan daerah lereng gunung Ungaran, kemungkinan kelembapan udaranya, terus daerah sana termasuknya dataran tinggi ya. Nah jadi kan kami perlu, ya pasti ada tantangannya, tapi dalam membudidayakan, kebetulan tanaman telang itu sendiri itu mudah beradaptasi, jadi kita nggak masalah dengan semua itu, nanti pasti ada cara mengatasinya. Berarti ini mbaknya ini punya ini sendiri ya, punya lahan sendiri untuk menanam gitu. Itu seluas berapa tuh? Untuk tanaman bunga telang sendiri 500 meter. 500 meter. Jumlah tanamannya kemarin sekitar 800 tanaman. Untuk jangka waktunya nih, misalnya dari kapan ditanam kemudian bisa dipanen? Itu sekitar berapa lama? Untuk pembibitannya sendiri itu 2 minggu. Nah kita menghitungnya setelah tanam itu kiranya bisa sampai panen itu umur 45 sampai 60 hari setelah tanam. Dipetik gitu. Ya, baru bisa panen bunga. Terus setelah itu setiap harinya kita bakal metik bunga. Jadi setiap hari itu panen telang Mbak. Jadi setiap hari ke sawah ini. Waduh. Jadi bilang begitu. Nggak takut gosong atau gimana gitu? Enggak? Resiko sih ya. Tapi Resiko. pasti kan nggak apa-apa kalau misal usaha nanti. Kan kalau misal kita sukses, insya Allah kan buat beli skincare kan, ya, kan nggak takut hitam. Bisa. Nggak Ini motivasi semua perempuan kayaknya ya. Iya. Biar ke sawah tapi tetap kesehatan kulit kita juga perhatikan. Oke. Dan setelah itu kalau misalnya capek-capek minum seduhan bunga telang ya kan? Anti depresi. Waduh, produknya ini luar biasa berarti ya. Setelah dipetik nih Mbak, biasanya kan supaya jadi seperti ini kan dikeringkan nih. Ini keringkannya gimana? Dijemur kah di bawah sinar matahari gitu? Nah awalnya kita petik dulu, setelah petik kita lakukan penjemuran. Kami punya tempat penjemuran yang bentuknya seperti naungan. Nah nanti kita masukkan di dalam naungan tersebut, kita jemur kira-kira 2-3 hari. Nah setelah itu kalau misal itu udah kering maksimal, kita langsung aja taruh di tempat
tempat pembungkusan. Tapi kalau misal itu kurang maksimal, kita antisipasi. Kalau misal musim penghujan gini kan pasti nggak ada betul. matahari. Nah, kita antisipasi dengan mesin pengering. Jadi nggak harus cuma dijemur aja sebenarnya ya. Iya. Kayak gitu bisa juga. Setelah dijemur kering gitu nggak ada penambahan apa-apa, langsung dikemas aja. Sebelum dikemas pastinya kita melakukan sortasi dulu, pemilihan mana yang telang yang bagus untuk lanjut, atau yang misal yang kiranya jelek kan pasti kita buang. Kita sortasi, kita pilih, baru kita masukkan di kemasan. Kalau indikatornya nih telang ini tuh bagus atau enggak tuh dilihat dari apanya sih sebenarnya? Dilihat dari itu kan kuntum bunganya. Kalau misal kuntum bunganya tuh luntur, warnanya nggak sempurna, nah itu bisa kita buang. Dan biasanya kalau dipegang pasti dia akan layu. Jadi ciri-cirinya kalau misal layu, yaudah buang. Tapi layu dan warnanya pucat. Nah, Berarti kita itu buang. di seleksinya itu setelah dia dikeringkan atau sebelum dikeringkan? Setelah dikeringkan, Setelah dikeringkan. pas sebelum pembungkusan, nah kita sortasi, ambil sortasi. Oke. Setelah itu dibungkus. Ini kemasannya ada macam-macam ya. Ini ukuran paling kecil ya. Yang paling kecil yang ini. Oh, ini ada yang paling kecil. Ini ukuran 5 gram. 5 gram. Kami juga menyediakan ukuran yang khusus 1 kiloan. Atau mungkin tergantung request dari konsumen, mau 1 kiloan atau mungkin lebih dari 1 kilo, itu bisa. Itu biasanya untuk misalnya nih mau bikin teh nih, butuh berapa sih untuk bikin 1 gelas gitu? Nah, di sini di belakang produknya tuh kami cantumkan biasanya kita gunakan 1 gelas ukuran 250 ml itu 5 sampai 6 kuntum bunga. Itu buat 1 gelas. Oh, jadi ini dihitungin satu-satu gitu Iya, ya? kan itu ada kuntumnya. Nah, kita karena kalau misal kebanyakan pun juga kan kurang bagus, Mbak. Kurang baik buat kesehatan. Kalau misal ada yang kebetulan misal alergi sesuatu atau apa kan kita Coba nggak boleh. dulu Iya. gitu ya. Oke. Bisa untuk macam-macam, klepon, puding, kue, nasi biru. Wah. Tape ketan. Jadi ini tuh seperti pewarna makanan iya. tapi aman gitu ya. Pewarna makanan alami, tapi juga selain sebagai pewarna dia juga punya manfaat herbalnya gitu. Jadi nggak oke. sebagai pewarna tapi manfaatnya juga banyak. Nah, tapi misalnya nih Mbak ngomong-ngomong tentang bisnis kembang telang ini ya, pasti tuh apakah semudah itu gitu? Ini sudah berapa lama sih? Kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun ya, pasti ada lika-likunya gitu kan. Iya. Hambatan-hambatannya itu seperti apa sih? Mungkin dari awal gitu. Kalau dari segi modal dulu nih mungkin, ada yang memberatkan nggak sih? Kalau dari segi modal untuk awalnya alhamdulillah nggak ada ya, karena kita udah mengajukan bisnis plan tadi, sudah disediakan dananya, tinggal kita mengelolanya bagaimana. Cuman mungkin untuk kendala teknis itu banyak tantangannya yang pertama-tama, karena kita juga pertama kali kan Mbak, itu saat proses pembibitan itu sampai berkali-kali, kita kurang lebih 3 kali ya. Iya, kita 3 kali. 3 kali melakukan pembibitan ulang. Padahal 1 kali pembibitan itu kita membutuhkan waktu sekitar Wow, 2 minggu. ya. Jadi setiap 2 minggu awal kita gagal, kita nggak bisa membibitkan. Gagalnya Benihnya kenapa tuh kayak gitu? bijinya nggak mau tumbuh. Oh, nggak tumbuh. Iya. Itu biasanya karena faktor apa sih? Mungkin karena biji atau benih yang kita tanam tidak unggul, maksudnya tidak sehat gitu Mbak. Ada Atau bisa juga belum siap, belum siap tanam. panennya tuh belum matang banget gitu loh Mbak. Ibarat benihnya tuh belum siap untuk tumbuh, kita paksakan untuk tumbuh, ya nggak bakal tumbuh gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya beli bibitnya gitu, itu bisa nggak sih kita seleksi ini tuh yang bagus? Atau kita kayak maksudnya melakukan itu langsung disebar aja kah atau gimana? Untuk menyeleksi benihnya kita bisa melakukan perendaman dengan Iya. air. Kan kalau kita rendam itu biasanya ada benih yang Ngapung atau ngapung. enggak, yang tenggelam. Nah, yang tenggelam. tenggelam itu yang bagus buat nanti ditanam, yang mengapung itu yang enggak bagus. Jadi kita sisihkan, lalu kita lakukan pembibitan, kayak nanti kita lakukan persemaian dengan media koran, kita tutupi, nanti langsung tunggu sampai berkecambah. Setelah itu baru kita tanam. Itu berarti kegagalan yang pertama ya, karena nggak Iya. ngerti sebenarnya ini tuh bijinya bisa ditanam nggak sih? Gitu Kami kan? coba-coba terus Coba. sampai akhirnya menemukan cara itu. Terus akhirnya alhamdulillah sekarang kalau untuk masalah pembibitan sudah terlewati. Sudah terlewati. terlewati, sudah pro ya. Kegagalan kedua. Setelah itu Tadi kegagalan pertama ya. ya. pas kita tanam, karena kita pertama kita kan jarak tanam itu Mbak. Kalau Iya, dalam jarak menanam jarak tanam. Waktu itu kan kita punya lahan begitu luasnya, karena sakit mau jaraknya itu kita terlalu rapat ya.
dan terlalu rimbun karena kita pikir wah semakin kita banyak tanam nanti hasilnya semakin Semakin Makin banyak. banyak. Ya Ternyata kan? untuk telang itu Waduh. tidak seperti itu. Jadi Hanya- ternyata harus ada jaraknya Iya, ya. kayak jaraknya gitu. tuh harusnya malah 1 meter. Kami nanamnya cuma 70 cm dan itu kanan kiri. Jadi kan itu sangat 800 tanaman dalam 500 meter persegi itu banyak sekali dan ketika rimbun ya kita kesulitan. pas perawatan selanjutnya. Oh, jadi kalau sebenarnya semakin dekat jaraknya itu semakin rimbun. Iya, Tapi nggak menguntungkan malah. enggak. Kan itu sama aja kalau misal kita enggak bunganya kan panennya banyak pastinya. Kalau betul. semakin 800 tanaman pasti kan bunganya banyak. Nah, kalau misal kita enggak metik maksimal kan pasti ada bunga yang terbuang enggak kepetik. Nah, sedangkan kalau enggak kepetik itu nanti jadinya biji atau kacang. Nah, itu nanti akan memperhambat pertumbuhan bunga yang lain. Jadi kan malah sama aja tubruan gitu, Mbak. Jadi ya rimbun. Rebutan gitu ya, Iya. rebutan tumbuhnya. Itu kegagalan kedua. Ini kegagalan tadi berapa kali? 3 kali ya? 3 kali ya. Satu, lebih. lebih. Lebih ya, berarti satu gara-gara belum tahu Pembibitan. pemasaran pembibitan. Kemudian kedua belum penanamannya. Ketiga perawatan. Apa sih yang susah sebenarnya? Tadi katanya ini nggak terlalu susah kan sebenarnya? Iya. Ya, tidak terlalu susah. Cuman karena itu tadi karena kita jarak tanamnya terlalu dekat, rimbun, terus pertumbuhannya kan itu ya saling Nggak maksimal. nggak maksimal nabrak-nabrak itu karena nggak kita panen segera jadi kacang, menyebabkan kelembaban di sekitar tanaman. Nanti mengundang hama-hama penyakit. Apalagi musim penghujan. Hujan itu tambah. Nah, kalau musim penghujan kan otomatis bunganya nggak keambil. Kalau misal hujan bunganya tuh nggak keambil karena kalau misal kita ambil bunganya itu kalau dijemur nanti luntur. Jadi kan pasti nggak Karena kepanen. kena air ya. Nah, semakin hujan terus kan kita nggak petik. Padahal 800 tanaman kita harus panen semuanya. Nah, itu nggak kepetik akhirnya jadi busuk. Terus di situ ada jamur dan lain-lain timbullah hama penyakit. Oke, Nah, itu- berarti kalau misalnya musim penghujan kayak gini gimana dong? Nggak bisa panen juga? Nah, kita antisipasinya waktu kita panen sebelum waktu hujan. Misal hujannya sore, berarti kita panennya pagi. Pagi kayak gitu. Tapi misal nih Mbak, misalnya sekarang kan musimnya hujan terus kayak gitu. Terus ditambah dengan pandemi seperti ini. Itu ada nggak sih mempengaruhi gitu? Biasanya kan kalau bisnis itu banyak yang cerita kayak sejak ada pandemi nih jadi apa? Jadi Ancur-ancuran gitu. Mungkin perubahan strategi marketing kah atau dari produksinya bermasalah gitu. Ada dampaknya nggak sih kalau ke Garda Serasi Farm ini? Kalau tadi kan bicara soal hama penyakit ya, Mbak. Itu kan salah satu kegagalan yang ketiga. Terus yang keempat salah satunya juga dalam pemasaran. Kita sebenarnya kan kita usaha ini baru startup, baru memulai usaha, pastinya kan kita harus melakukan pengenalan yang lebih gencar. Tapi ternyata malah COVID, kita punya rencana mau ke sini, tertunda semua dan ruang gerak kami itu jadi terbatas. Terus sehingga ya kami sekarang tetap ya nggak boleh patah semangat. Kita harus sebagai wirausaha punya jiwa yang penuh dengan semangat gitu loh. Kita jangan pantang menyerah. Betul. Yaudah kita langsung melakukan promosi yang lain. Ya kalau misal itu nggak Akhirnya bisa, banting setir gitu ya. tapi Dari dengan yang tidak harusnya- melupakan telang. Nah itu kita promosi online secara gencar melalui sosial media. Zaman sekarang anak milenial siapa yang nggak pakai megang- Instagram, ya nggak pakai TikTok gitu ya. Nah, terus biasanya nih target pasarnya itu siapa sih? Kalau target pasar sendiri itu kita semua kalangan, baik dari anak-anak, orang dewasa maupun orang yang udah tua, Sudah lansia. ya lansia. Tapi kebanyakan yang beli ke kami itu kalangan orang dewasa yang udah tahu, biasanya udah tahu manfaat bunga telang ini apa sih. Nah, biasanya mereka pengen beli produk di kami. Tapi susah nggak sih sebenarnya kayak untuk mengedukasi gitu. Ini loh fungsinya tuh ini, manfaatnya banyak, begini-begini gitu. Itu susah nggak sih sebenarnya? Karena kan memperkenalkan sesuatu yang baru ya. Orang kan biasa taunya oh dari mawar atau oh dari apa gitu, bunga-bunga yang umum. Ini kan kalau telang tuh sebenarnya belum terlalu diketahui lah oleh banyak kalangan gitu ya. Susah nggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya susah-susah Susah gampang. Susah-susah gampang ya. Gampang ya. Karena kita sekali lagi itu kan kalau di sekitar kita biasanya lihat bunga telang itu kan mirip gulma warna ungu biasanya. Itu kan buat ternak gitu ya. Iya. Banyak kan juga oh ini buat ternak emang bisa dimakan bisa. Itu sampai ada orang lewat di lain kita itu nanam apa bunga. Itu buat apa ya kita menjelaskan lagi kan manfaatnya dari apa. Dan ini kan edible flowers. Jadi kadang kita juga mempraktekkan biar mereka percaya itu aman.
langsung di depan mereka, ini loh aman untuk dimakan. Jadi bunga segar itu bisa dimakan. Iya, Nggak ada betul. rasanya soalnya. Betul. Mereka Saya baru tuh pernah percaya. coba makan nasi pakai bunga telang juga. Dan rasanya nggak aneh loh. Iya. Itu nasi Nggak langsung manis. dimakan sama bunga telang. Nasinya itu warnanya jadi agak biru karena kan dia di infuse kali ya dengan airnya ini kan. Terus bunganya itu masih basah, jadiin lauk gitu. Dan itu enak. Nah, nggak begitu. Iya, nggak gitu itunya. kerasa. Mungkin bayangannya tuh kayak makan apa sih rumput seger gitu Iya. kali ya. Kalau ini tuh sebenarnya enggak loh, rasanya tuh agak kayak manis-manis gitu kan. Nah, kami Kayak juga kamu. Mbak bisa aja. Nah, kami juga gini Mbak, selain kita kan itu kan telang baru awam. Nah, kita promosinya juga dengan kita melakukan inovasi-inovasi kayak ini loh kita buat infus water, kita buat nasi biru, kita buat bolu kukus. Nah, itu supaya mereka tahu ini loh telang tuh manfaatnya banyak buat pewarna makanan, terus buat nanti buat teh herbal dan lain-lain. Itu cara strategi kami untuk mengenalkan ke mereka supaya mereka mau tahu tentang telang. Oke, tapi kalau mbaknya sendiri nih, ini kan baru berarti katanya cerita-cerita lulus tahun 2019 ya. Langsung terjun mengembangkan ini. Iya. Langsung. Kenapa dengan sangat percaya dirinya langsung nih, oke aku akan berbisnis ini gitu ceritanya. Biasanya kan kalau anak-anak yang baru lulus umuran-umuran kita gitu kan, mau cari kerja apa dulu gitu kan. Ini kenapa langsung punya ide sih? Oke aku mau mengembangkan bunga telang ini nih, yang biru-biru yang cantik ini nih. Oh ya, yang pertama karena kalau kita lulus kan nggak otomatis semua dapat kerja ya Mbak. Langsung Betul. dapat Nah, kerja. perlu waktu untuk dapetin itu, kita juga Perlu pengalaman ya, juga. pengalaman juga. Terus di sisi lain kan karena kita juga lulusan pertanian, untuk masalah teknis di lapangan kan juga bisa gitu ya. Kita manfaatkan sambil nunggu, semisal kita punya planning untuk kerja di A gitu, kita manfaatkan waktu dengan mengelola usaha ini. Tapi ini tuh ada prospeknya berarti ya di masa depan gitu, kira-kira terlihat nggak sih bunga telang itu bisa jadi apa aja ya, selain bisa jadi kayak pewarna atau bisa dijadikan, ini kan sekarang fokusnya lebih ke seduhan dengan pewarna alami gitu ya. Sebagai referensi itu juga bunga telang udah ada yang bikin sampo Shampoo. itu juga bisa. Nanti rambut saya jadi biru dong. Nanti pasti akan keluar skincare Mbak. Skincare bunga telang. Skincare bunga telang ya. Jadi ini akan menjadi siklus ya. Mbaknya nanam, panen, kemudian dijual, skincare dipakai sendiri. Kemudian diseduh untuk anti depresi ya kan, anti depresan. Oke, banyak sekali ternyata manfaatnya ya. Ya, Atau mungkin ini besok-besok bisa dirangkai ya kan. bisa Mbak. Oke. Cerita-cerita tentang bunga telang nih. Sebenarnya ini nggak cuma ada di Ungaran aja ya. Ya, sebenarnya seluruh Indonesia sih Udah banyak yang mengembangkan ya. Berarti sebenarnya nggak rewel untuk kayak tanah, kemudian apa, karena kan ada tumbuhan tuh yang harus tumbuh di lahan-lahan tertentu, itu nggak rewel sebenarnya ya. Ya, berdasarkan pengalaman kami ternyata dengan kondisi yang berbeda. Misalkan kami kan waktu itu kita pernah belajar tentang telang itu kan di Jogja, terutama di Martani Organik. Nah, kami kan belajar dari situ. Terus setelah itu kami praktekkan ke daerah Ungaran. Ternyata tanamannya pun bisa tumbuh walaupun itu beda lingkungan. Padahal setiap tempat kan pasti kelembapannya beda-beda. Nah, itu ternyata bisa tumbuh sampai berbunga. Memang ada perbedaan dari mungkin ukuran bunganya jauh lebih besar yang di Ungaran daripada yang ditanam di Jogja. Biasanya begitu. Tapi alhamdulillahnya telang itu tanaman yang mudah adaptasi. Jadi kita ya, welcome sekali. Oh, welcome sekali ya dengan ini. Oke, ini pernah ada nggak sih yang misalnya nanya ke Mbak gitu ya, nggak cuman mau beli produknya aja, tapi mau tahu nih cara nanamnya atau apa gitu. Ada nggak sih orang-orang yang sebenarnya tuh ingin membudidayakan atau ingin menanam sendiri gitu? Iya. Ada beberapa orang juga nemui kayak petani sekitar ya, itu kan karena kita lokasi lain di sekitar persawahan. Banyak petani, banyak orang-orang itu lihat itu kan karena beda sendiri ya. Lainnya nanam padi, kita nanam bunga. Itu apa sih? Bunga telang. Oh, bisa itu ya, buat manfaatnya apa aja ya, tanya-tanya sudah tadi. Jadi mereka juga tertarik sebenarnya Mbak untuk juga belajar bagaimana untuk membudidayakannya seperti itu. Malah pernah bilang kalau memang itu nanti prospek kita nanti nanam itu aja, kamu bimbing kami gitu. Jadi kan kami juga sekarang sedang menerapkan kayak memberdayakan petani, walaupun dari sekarang pemberdayaan petani kami itu belum seberapa, tapi kita merekrut tenaga kerja petani 2-3 orang untuk kami ikut dengan kami untuk mulai dari budidaya sampai panen.
Tapi kalau misalnya mau nanam sendiri itu harus dari benih-benih tadi. Iya, dari benih. Nggak bisa udah jadi aja terus kita Kan pindahkan benih gitu. mungkin bisa dari misal mau nanam bisa beli bibit dari kami. Kan benih sama bibit beda nih. Kalau Oke. benih kan bijinya, kalau bibit itu biji yang sudah tumbuh. Nah, Sudah mereka tumbuh. bisa pesan di kami bibit berapa tanaman. Nanti tinggal sampai ke lahan mereka tinggal tanam aja bisa. Jadi sebenarnya ini tuh nggak butuh lahan yang terlalu luas juga ya. Kalaupun Iya. punya pot-pot kecil di rumah tuh Iya. bisa banget Dan sebenarnya. kebanyakan konsumen kami itu selain beli produk kami juga pengen nanam sendiri di rumah. Jadi lahan pekarangan mereka dimanfaatkan buat nanam telang kayak gitu. Dan nanti petik sendiri, nanam sendiri, petik sendiri, konsumsi sendiri. Mereka jadi pengen. Kalau di Garda Serasi Farm ini menanamnya itu pakai bahan kimia kah atau untuk merawat tanaman-tanamannya? Mulai dari pengolahan lahan sampai panen kami non kimia. Non kimia sama sekali. Non kimia. Oke. Karena kan bunga itu kita petik buat makan sendiri. Kalau misal itu kasih kimia, apa yang terjadi kan mending kita pakai yang non kimia. Kita pakai bahan alami buat konsumsi sendiri kan aman. Kalau Konsumsi untuk semua kayak orang hamanya gitu nggak bermasalah sebenarnya. Kalau hama tuh biasa timbul karena apa sih? karena lingkungan di situ, kelembapannya mungkin di situ tidak pernah dibersihkan lahan-lahannya. Kalau misal lahan sama gulma tanaman pengganggu itu kan juga menyebabkan hama penyakit. Jadi kan kami selagi kita bisa menangani secara mekanis, kita menggunakan secara mekanis. Dan ada juga kita antisipasi dengan tanaman refugia. Tanaman refugia itu kita untuk tanaman penangkal hama-hama untuk masuk. Jadi sekitar lahan itu kami tanami bunga-bunga yang khusus tanaman bunga-bunga anti hama. Bunga gitu. apa tuh biasanya yang Seperti untuk menangkal bunga hama? matahari, bunga Wow. kertas, bunga kenikir. Nah itu sepanjang area lahan tuh kami tanami bunga kenikir. Jadi kan kalau mereka mau melompat nggak bisa, kan ada predator di bunga. Nah tanaman refugia itu kan ada di hidupnya di tanaman yang itu Mbak, di bunganya bunga refugia itu. Nah predatornya kan nanti kalau hama datang kan predatornya makan, musuh alaminya makan si hama. Jadi kan hama nggak bakal melompat ke lahan kami. Berarti hamanya tuh nggak cuman gulma aja sebenarnya ya. Ada kayak kutu atau apa? Ya, kalau gulma itu kan tanaman pengganggu. Nah, kalau hamanya itu kutu kebul. Kalau orang Jawanya bilang kutu kebul. Biasanya di balik daun itu ada hewan kecil warna putih dan kehijauan. Nah, itu biasanya nempel di situ ribuan. Banyak gitu loh, Mbak. Wow. Jadi seluruh tanaman Merinding itu saya. iya, seluruh tanaman tuh dipenuhi dengan kutu. Nah, kemarin lahan kami juga mengalami serangan hama itu. Tapi Itu karena lembab ya ya, cuacanya. lembab, terus bunganya kalau musim hujan nggak dipanen kan jadi busuk, jamur, sarang jamur. Nah nanti itu kan buat sarang mereka bertelur, terus akhirnya timbullah kutu-kutu itu. Wow, terus itu untuk dibersihkannya gimana? Dicabut satu-satu? Kami Kita lakukan pemangkasan. ya pemangkasan pruning, pemangkasan, jadi sisakan hanya batang tanaman saja. Jadi pas tanaman itu kan rimbun, nah kita potong semua tangganya, kan nanti habis itu kita mungkin bisa semprot dengan pestisida nabati. Oke, tapi misalnya ada kegagalan nih, seperti tadi ada kegagalan ke-1 gara-gara benih ya, terus ada kegagalan kedua, kegagalan ketiga, itu tuh untuk memulai kembalinya itu gimana sih? Apakah harus diulang lagi, diambil lagi, atau tanahnya harus diperlakukan seperti apa gitu? Mungkin kita lebih ke pertama sanitasi lahan tersebut, kita bersihkan area yang memang itu sarang atau membuat pandemi hama gitu Mbak. Nah terus setelah itu kita lakukan pruning. Nah pruning itu kalau kita udah pangkas nanti akan tumbuh lagi, seiring berjalannya waktu kita pupuk, kita nanti akan tumbuh lagi dan berbunga lagi. Nah kita kan udah praktek kemarin, udah setelah dipangkas kita kasih pupuk dan ternyata tumbuh lagi, tumbuh bunga lagi, kita bisa panen lagi. Berarti sebenarnya kalau kita mau menanam, daripada kita harus mengulang-ulang, lebih Iya. baik kita harus tahu dulu ya caranya. Iya, betul sekali. Oke, untuk Harus ngecek tahu. tanahnya nih, kalau ngecek tanah gimana? Misalnya tanah ini cocok atau enggak gitu. Meskipun ini gampang beradaptasi kan sebenarnya. Iya. Tapi perlu nggak sih kita ngecek dulu nih tanahnya sebelum menanam gitu? Ini tuh cocok nggak sih untuk ditanamin kembang telang ini? Nah, biasanya kan kalau di dalam pertanian kita mengukur tanah, pH tanah. Nah, kita pakai pH meter. Nanti kita tancapkan pH meternya ke dalam tanah, nanti akan muncul pH tanahnya di daerah situ berapa. Nah, pH maksimal, pH rata-rata yang untuk budidaya itu biasanya 6 sampai 7. Jadi kan kalau misal itu pH
pH-nya di bawah 6, berarti kan pH-nya tanahnya tuh asam, berarti kita perlu kasih pupuk, kasih kapur. Nah, kalau misal pH-nya terlalu basah, lebih dari 7, berarti kita kasih pupuk kayak gitu. Oke, ini pemasaran sudah kemana ini Mbak? Setelah 1 tahun perjalanan gagal-gagal sekian kalinya itu dan tidak menyerah tentunya ya. Sampai menjadi seperti sekarang, berarti sekarang sudah minim kendala lah ya, sudah jarang dengan adanya hama, terus jarang ya sudah tumbuh dengan Bisa diatasi. bisa Alhamdulillah diatasi, alhamdulillah. Tapi sudah kemana saja ini distribusinya? Udah ke berbagai kota di Indonesia. Berarti ya. sudah di luar Pulau Jawa juga sudah ada ya iya, konsumennya. Wow. Sekali kirim paling banyak berapa nih? Kalau untuk kiloan sih belum sampai ke situ. Mereka kan biasanya paling banyak sekitar 250 gram. Sedangkan 250 gram itu menurut kami sudah banyak. 250 gram kering itu kan sekitar seginian. Nah, Sudah nanti bisa kita bikin teh untuk 1 RT mungkin iya. ya? Mungkin berapa bulan itu, Mbak? Satu kemasan itu Mbak 10 gram itu isinya kurang lebih 200 kuntum bunga kering. 200 Dan itu untuk- bisa sampai 40 kali seduh. Wow. Jadi kan kalau misal Bisa 250 per gram ya kalikan aja kan nanti bisa bisa tahan berbulan-bulan biasanya. Oke, ini harganya berapa sih ini? Hitungannya berapa per gram atau? Ya, kalau ini kemasan yang paling kecil 5 gram itu harganya 10.000. Kalau yang kemasan 10 gram itu harganya 15.000. Terus kalau 250 gram harganya sekitar 250-an. Oke. Kan kami juga menerima kalau misal ada pesanan yang kiloan juga bisa. Kiloan pasti lebih harganya lebih murah. Berarti ini pemasarannya lewat media sosial sementara ya. Ada apa aja nih, Instagram gitu? Instagram Garda Serasi Farm, nanti bisa dicek di Oh, IG-nya Instagramnya GS di @gsfarm.id ya. Oke, terus ada YouTube-nya juga ya di sini ya. ya. YouTube-nya ya masih awal. Masih akan dikembangkan ya. Akan cerita apa nih kira-kira di YouTube-nya? Cerita prosesnya atau? Konsepnya sih kalau dari awal kan kita pengenalan kita sendiri, usaha kita nih apa sih. Terus setelah Oke. itu pengenalan dari Garda Serasi Farm dulu nih ya, ya kan. dan kemarin kita sudah upload baru sampai tahap penanaman telang. Nah, mungkin kedepannya kami akan mulai lagi perawatannya gimana, terus panennya gimana, sampai pengolahan. Kita lebih ke mengenalkan olahannya bisa diolah ini loh. Jadi supaya mereka tertarik terus beli deh. Oh iya betul. Nah mungkin ini sekalian nih mbak-mbaknya disampaikan ke teman-teman dimanapun mereka berada ya yang nonton kita. Apa sih sebenarnya kenapa kita harus mengkonsumsi kembang telang ini? Keuntungannya apa saja sebenarnya? Sekalian nih, monggo. Silakan yuk. Ya. Jadi karena bunga telang itu adalah tanaman alami dan punya banyak khasiat untuk tubuh. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk kita mencobanya. Dan mungkin kadang teman-teman ada yang lihat tapi nggak ngeh nih ternyata bisa dimanfaatkan seperti itu. Ciri-cirinya nih bunganya biru gitu ya. Birunya tuh biru elektrik gitu ya. Biru tua. Biru tua. Kemudian ada wangi-wangi khusus nggak sih sebenarnya kalau nggak ada wangi khususnya ya? Bau khas bunganya ya bau khas bunga yang tapi tidak yang kayak misal mawar kan harum. Nah, ini enggak sih. Ini nggak terlalu mencolok gitu ya. Warna Oke. biru berarti. Karena seperti ini tuh sebenarnya bunga warna biru banyak juga ya. Iya. Dan telang pun ternyata ada yang warna merah, ada yang warna putih. Tapi kami baru sampai yang ke biru sih. Biru. Oke, mungkin besok-besok kita akan coba ya Iya, yang warna rencana merah ke dan depan warna yang pengen putih. yang warna merah gimana, Nah, harus diperluas nih. Teman-teman kalau yang mau lihat bisa banget langsung follow Instagramnya di @gsfarm.id atau nanti YouTube-nya ya. Kita akan lihat nih isinya mungkin sangat bermanfaat pastinya ya. Karena akan cerita-cerita juga tentang Garda Serasi Farm dan proses penanaman dari bunga telang itu sendiri ya. Pokoknya teman-teman harus coba nih kapan lagi hidup sehat dengan bunga telang ya di Garda Serasi Farm nama YouTube-nya. Oke, terima kasih banyak Mbak sekalian sudah datang menyempatkan diri hadir. Intinya semua ilmu yang diberikan kita harapkan bisa digunakan oleh teman-teman sebaik-baiknya dan pastinya menginspirasi kita semua kalau anak muda dan milenial seperti kita ini nih ya. Tidak hanya mengikuti perkembangan zaman tapi juga melestarikan apa yang sudah ada ya. Betul Jadi sekali. tentunya teman-teman Forbil kita akan ketemu lagi di
episode selanjutnya di Forbil Food Podcast ya, di Foodcast Building for the Future Now. Teman-teman bisa juga untuk kepo-kepo nih dengan media sosial kita, bisa kunjungin website kita di forbil.id atau langsung follow Instagramnya di @forbil_institute. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, tentunya bersama saya Natasha Abigail. Dadah!